What's up bos, balik lagi di Visa Aquatic Official. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips dari saya, pengalaman saya, yaitu memelihara ikan predator untuk pemula. Jadi saya akan memberitahu sedikit saja, mungkin tidak sedetail yang lebih pengalaman, karena saya juga tahu sedikit-sedikit saja. Jadi langsung saya sharing ke teman-teman dan bos semuanya, agar kita bisa memelihara ikan. Nah, semoga tips dari saya bermanfaat. Oke? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke? Kalau udah klik tombol, jangan lupa tambah loncengnya dan like-nya, supaya saya lebih semangat bikin konten yang menarik untuk kalian semua, tips dan tutorial, edukasi dan lain sebagainya. Oke? Langsung kita masuk ke tips yang pertama aja ya. Tips pertama adalah mesin filter. Kenapa menurut saya mesin filter? Karena mesin filter itu sangat penting untuk akuarium ikan predator. Apalagi ikan predator ya. Kalau ikan hias, ya mungkin bisa lah diatur-atur sedikit mesinnya. Karena, kenapa alasan saya mengatakan mesin filter? Ini alasannya. Karena kotoran dari ikan predator ini akan lebih cepat keluar dibandingkan ikan hias. Kenapa cepat keluar ya? Karena dia makanannya ya daging-dagingan, ikan hidup, ya bisa cacing gitu contohnya, bisa udang, nah seperti itu. Tapi lain-lain ikan ya lain-lain makanannya, tergantung dia bagusnya makan di mana, makanannya makanan apa. Jadi kotorannya pasti akan cepat keluar. Kalau ikan hias kan kadang cuma makan pelet tuh, ya kan? Seperti ikan mas koki kan makanannya pelet, mungkin kotorannya ya agak lambat keluarnya. Jadi mesinnya mungkin agak sedikit kecil, gak apa-apa, gak masalah. Oke. Sekarang kenapa saya bilang mesin filter? Karena akuarium yang gede itu perlu filter yang bagus, karena kotorannya itu kalau jauh dia bakalan kesedot. Oke, by the way ini mesin baru, ada saya beli mesin filter yang baru. Karena mesin yang kemarin itu rusak, ada di IG story aku. Dicek aja, di follow juga ya di Visa Aquatic Official. Nanti saya masukin. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya di sini. Oke? Oke, kita masih masuk ke topik tips ya. Jadi kenapa harus pakai filter yang bagus? Nih, saya kasihkan sedikit rekomendasi untuk membeli filter mesinnya. Contoh akuarium kita memuat volume air sebesar 1000 liter ya. Jadi yang kita perlu adalah membeli mesin filter yang 2000 liter per jam. Penyedotannya itu, mesinnya itu 2000 liter per jam. Nah itu udah cocok untuk akuarium yang volumenya 1000 liter. Ini volumenya 1000 liter. Saya belinya mesin 2000 itu, 2000 liter per jam. Kalau yang filter kemarin itu 2400, itu terlalu kencang. Jadi saya beli yang agak kecil sedikit, tapi beda itu filternya beda, tidak kayak filter biasa. Oke? Udah masuk ke tips pertama. Tips pertama sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, kita masuk ke tips kedua. Oke, tips kedua adalah media filter. Menurut saya kenapa media filter sangat penting? Ya, kalau ada mesin filter ya pasti ada media filter. Betul nggak teman-teman? Oke, media filter yang kita gunakan haruslah media yang bagus. Contohnya mekanis, biologis, kimiawi gitu. Jadi filter yang dia keluar itu airnya masih air yang bagus. Jadi ikan pun aman di dalamnya. Jadi kita harus tahu medianya dulu. Nggak mungkin cuma media kapas kan? Kan itu tidak mungkin kalau ikan predator. Ikan hias pun mungkin bisa aja, tapi udah jarang orang pakai begitu caranya. Pasti banyak yang pakai media kalau udah ngerti. Makanya saya buat tips ini untuk teman-teman semua dan bos-bos yang mau pelihara ikan. Yaitu kita masuk lagi ke topik media filter. Kenapa media filter? Karena air yang kita sedot itu dia akan mengalir di talang atau top filter kita. Jadi dia akan melewati mekanis, biologis dan masuk ke kimiawi, baru outputnya keluar. Airnya langsung keluar. Ya banyaklah di sosial media filter yang digunakan. Atau mau saya bikin media filter, nanti langsung komen aja di bawah kalau mau saya bikin media filter, nanti saya bikinkan. Oke? Jadi filternya, medianya juga harus bagus, filternya harus bagus.
baru bisa airnya jernih dan bersih, bagus juga ya. Oke, udah mengerti di tips 1 sama kedua ini? Oke, kita masuk ke tips yang ketiga. Ya, tips ketiga ini ada hubungannya di tips pertama. Tips ketiga adalah akuarium. Ya, kenapa akuarium? Kalau ikan predator, kalau rata-rata orang pelihara kebanyakan menggunakan akuarium gede. Ya, paling kecil ya 80 cm. Ada yang 1 meter, ada yang 1 meter 20 cm, bahkan ada yang sampai 2 meter. Ya, karena agar terlihat bagus, jadi dibuat akuariumnya agak gede gitu. Kalau akuarium gede, otomatis volume air pasti literannya itu pasti akan menambah. Kita masuk lagi ke mesin filter itu, jadi berhubungan semua. Oke, akuariumnya itu saya rekomendasi ya kalau mau pelihara paling kecil ya. Paling kecil rekomendasi dari saya itu ya 80 cm lah. Pakai kaca 5 mili aja. Oke, jadi tips 1 sampai 3 udah mengerti. Kita masuk ke tips yang keempat. Tips 4 adalah karakter ikan sebelum kita membeli. Nah, ini tips yang paling penting menurut saya ya bos semuanya dan teman-teman. Karena karakter ikan itu harus kita tahu dulu sebelum kita membeli. Nanti setelah kita beli gak tahu karakter ya sampai rumah kita menyesal. Ternyata ikan ini ya begini begitu akhirnya mati. Begini begitu gak makan gak stres akhirnya mati. Jadi kita harus tahu dulu karakternya. Kita harus cari di sosial media. Wah, karakter ikan ini bagaimana. Baru kalau kita mau beli nih. Contohnya kita beli di satu toko ikan. Ya, kita mau beli contohnya ikan cana. Ya, ikan cana itu kita harus tahu karakternya. Karena ada yang hidupnya mau di pH-nya rendah, mau di pH tinggi, mau airnya dingin, maunya airnya hangat gitu. Jadi beda-beda setiap karakter ikan. Saran saya sebelum kalian beli, teman-teman beli ikan, dicek dulu karakternya. Contoh kita beli di satu toko ikan, kita sering-sering lah ke toko itu. Seminggu ya 2 kali kita lihat, nanya-nanya sama orang yang jual karakter ikan ini bagaimana, ciri-cirinya gimana. Biar kita itu tahu dan gampang kita pelihara. Ikan pun sehat sama kita. Oke, tipsnya sampai 1 sampai 4 udah mengerti? Ya, kalau udah mengerti kita masuk ke tips yang terakhir dari saya ya. Kita masuk ke tips kelima adalah populasi ikan. Populasi ikan ini ya paling penting dari menurut saya. Yang paling ya mungkin tips semua ini mungkin penting. Dari urutan yang paling penting yang nomor 5 ini mungkin. Karena populasi ikan ini tidak boleh terlalu ramai di dalam satu akuarium. Akuarium ini terbagi menjadi tiga bagian tempat ikan berenang. Ya, ada yang di atas, ada yang di bagian tengah, ada juga yang di dasaran. Contoh ikannya itu yang di atas ya rata-rata ya ikan arwana, aligator, ya seperti itu ikan-ikan gitu. Yang tengah bisa pibas, bisa oscar dan lain-lain. Yang bawah palmas ya ikan pari bawahnya. Seperti itu kalau menurut saya ya. Kenapa tidak boleh terlalu ramai? Karena ikan itu kalau terlalu ramai, dia bisa stres dan akhirnya mati, stres mati. Ikan populasi kita terlalu ramai ya, ikan sering stres mati gitu. Jadi menurut saya populasi ikan itu jangan terlalu ramai. Kalau memang mau dilengkapkan ya sesuai yang saya bilang tadi, 3 bagian akuarium yaitu ikan atas, tengah, bawah. Kalau dari 3 bagian itu ikan dah full, menurut saya jangan ditambahkan lagi. Kecuali akuarium teman-teman itu 1,5 meter, 2 meter, bolehlah ditambahkan ikan banyak-banyak. Kalau mau tambah ikan banyak, rata-rata orang kebanyakan akuariumnya lebar dan tinggi. Ya itu menurut saya. Jadi bagusnya bikin akuariumnya itu harus lebar dan tinggi. Oke? Jadi 3 itu kalau udah lengkap, jangan ditambah ya, ingat ya. Nah ini hanya saran dari saya. Kalau memang teman-teman masih mau menambah ya tidak apa-apa, ini kan hanya saya kasih tahu aja menurut dari pengalaman saya gitu. Karena saya pernah sekali itu teman-teman, bos semuanya. Saya pelihara predator itu di akuarium Mas Koki ini. Dulu Mas Koki saya belum ada ikan, saya masih pelihara ikan Oscar itu kalau nggak salah. Iya Oscar. Saya itu bikin populasinya rame. Oscar saya bikin 5, aligator saya bikin 1. Di bawah saya ada ikan RTC lagi, ada ikan leopard catfish, ada tiger catfish.
itu saya gabung di tank 60 cm. Bayangin tuh teman-teman. Di situ saya baru taruh lewat dari berapa hari ya? 2 hari, Oscarnya mati semua. Ya, karena populasinya itu terlalu rame, ikan jadi stres dan mati. Gitulah. Jadi waktu itu udah mati, aligator sama ikan air yang bagian bawah itu langsung saya obati dulu, kayak dikasih garam ikan, metali blue biar dia sehat lagi. Kan bau itu akuariumnya kan, saya kuras dan saya ganti air lagi. Langsung saya jual semua ikannya, saya langsung bikin akuarium besar. Begitulah pengalaman saya. Oke bos, mungkin video ini sampai sini aja. Semoga bermanfaat pengalaman dari saya dan tips dari saya. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Tapi sebelum saya menutupi video ini, jangan lupa saya tutup dengan subscribe dan like-nya ya, biar saya tetap semangat bikin konten yang menarik ya. Dan saya akan beritahu lagi tips-tips lain, ya bisa jadi ikan apa saja, edukasi lah saya akan beritahu. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.